Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode simplex basis CJ min ZJ dengan dosen pengampu Bu Ana Setiani, MPD. Kami dari kelompok 2, yaitu Khairunisa Fadilah Amalia, Mira Siti Nur Aziza, Tisha Sofia Rahmah, dan Yuliani Wana. Adapun pokok bahasanya, yang pertama program linier, metode simplex, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, model penyajian, langkah-langkah, dan yang terakhir, contoh soal. Program linier. Apa sih program linier itu? Yaitu suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Adapun macam-macamnya, yaitu fungsi tujuan, fungsi kendala. Sedangkan metode simplex yaitu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 atau lebih variabel. Metode simplex ini mempunyai kelebihan yaitu dapat digunakan mencari nilai optimal yang melibatkan banyak pembatas dan variabel. Juga dapat digunakan jika permasalahan program linier yang tidak bisa diselesaikan dengan metode grafik. Apa sih keterkaitan program linier dengan Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, keterkaitan dari Surat Al-Hujurat ayat 6 ini dengan metode simplex adalah teliti, yang dimana penyelesaian masalah dengan metode simplex harus step by step, bertahap, dengan penuh ketelitian. Sebagaimana Allah berfirman bahwa orang yang beriman jika datang orang fasik kepada kita membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum atau kepada kita tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu atau kita menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, model penyajian metode simplex ini terbagi menjadi 2, yaitu tabel berkolom variabel dasar yang kemarin kita sudah mempelajari, dan yang kedua tabel berbasis CJ min ZJ yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya metode simplex dengan tabel basis CJ min ZJ. Apa sih metode simplex dengan tabel basis CJ min ZJ ini? Yaitu metode simplex untuk memecahkan permasalahan linier dengan menggunakan basis CJ min ZJ sebagai indikator penyelesaiannya. Secara umum, rumusan model standarnya adalah dengan fungsi tujuan mengoptimumkan Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah titik-titik ditambah sampai Cn Xn.
Dengan fungsi tujuan, fungsi batasan A11X11 ditambah A12X12 ditambah titik-titik A1N XN kurang lebih S1 sama dengan B1. Yang kedua, A21X21 ditambah A22X2 ditambah titik-titik A2N XN kurang lebih S2 sama dengan B2 sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah titik-titik sampai AMN-XN kurang lebih SM sama dengan BM. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai bentuk tabelnya. Di sini itu untuk kolom program ada S1, S2, S3, dan selanjutnya sampai ke SN. Yang mana kolom program ini itu berisikan variabel-variabel SJ atau XJ, di mana J-nya itu 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai dengan N, yang menentukan kesimpulan dari penyelesaiannya. Lalu, di sini itu ada kolom tujuan, yang mana kolom ini itu berisikan variabel-variabel di dalam fungsi tujuan sesuai dengan yang tercantum di kolom program. Lalu di sini itu ada C1, C2, Cn sampai Cn. Nah, ini itu adalah dari fungsi tujuannya. Dan di sini itu X1, X2 sampai ke Xn adalah fungsi dari persamaannya. Dan di sini ada S1, S2 sampai ke Sn, di mana nilai S ini itu adalah select variabel atau variabel tambahan. Dan di sini ada kuantitas. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah pengerjaan metode simpleks basis CJ min ZJ. Langkah yang pertama yaitu kita rumuskan dan standarisasikan modelnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita bentuk tabel pertama berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah ada. Lalu yang ketiga, yaitu tentukan kolom kunci di antara kolom-kolom variabel yang ada. Yang mana kolom kunci itu adalah kolom yang mengandung nilai CJ dikurangi ZJ paling positif untuk kasus maksimasi. Atau untuk kasus minimasinya yaitu mengandung nilai CJ dikurangi ZJ yang paling negatif. Adapun untuk menentukan nilai ZJ dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, di sini itu nih, kan ada 3. 3 itu apa? 3 itu adalah fungsi tujuannya atau CJ. Dan di sini itu ada X1. Di mana misalnya dalam persamaan pertama, koefisien dari X1 adalah 2. Lalu pada persamaan kedua, koefisiennya tidak ada nilai X1, jadi kita nolkan. Lalu pada persamaan yang ketiga, koefisien X1-nya adalah 6. Lalu kita mencari dulu nilai dari tujuan dikali X1. Tujuannya itu kan 0 ya. Jadi 0 dikali 2 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 6 sama dengan 0. Dan untuk hasil dari ZJ dari variabel X1, kita jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sementara itu untuk menentukan nilai baris CJ dikurangi ZJ-nya, tadi itu kan kita sudah menemukan ya, ZJ-nya itu adalah 0, sedangkan CJ-nya itu adalah 3. Jadi kita langsung saja kurangi, CJ dikurangi ZJ sama dengan 3,
dikurangi 0 sama dengan 3. Lalu langkah yang keempat yaitu kita menentukan baris kunci di antara baris-baris variabel yang ada. Yang mana baris kunci yaitu baris yang memiliki rasio kuantitas dengan nilai positif terkecil. Baik itu kita mau mencari maksimasi ataupun minimasi. Nah, jadi untuk mencari nilai rasio kuantitas ini itu kita nyarinya per variabel ya. Jadi misalnya kita di sini tuh nyarinya yang variabel X1 dulu. Nah, ini kan kuantitasnya ada 46. Jadi kita bagi kuantitas dengan koefisien dari X1. Jadi 46 dibagi 2 sama dengan 23. Lalu di persamaan kedua, kuantitasnya yaitu adalah 30, sedangkan koefisien dari X1-nya adalah 0. Jadi 30 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi ya, bukan tidak terhingga. Lalu untuk yang ketiganya, kuantitasnya yaitu 20 dan koefisien dari X1-nya adalah 2. Jadi 20 dibagi 2 hasilnya sama dengan 10. Nah, dari ketiga ini tuh mana sih rasio kuantitas positif yang paling terkecil? Nah, yang paling terkecil itu adalah yang 10 kan? Nah, berarti si baris kuncinya itu adalah yang ketiga ini. Oke, langsung lanjut ke langkah yang kelima, yaitu kita membentuk tabel berikutnya dengan memasukkan variabel pendatang ke kolom program dan mengeluarkan variabel perantau dari kolom tersebut, serta melakukan transformasi baris-baris variabel. Lalu, langkah yang terakhir yaitu kita melakukan pengujian optimalisasi. Baik, untuk selanjutnya ada contoh soal. Untuk contoh soalnya di sini diketahui bahwa fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dan fungsi batasannya 2x1 itu lebih kecil sama dengan 8, kemudian 3x2 lebih kecil dari 15, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Maka tentukan nilai maksimum dari x1 dan x2-nya. Untuk penyelesaiannya di sini kita tentukan dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Kemudian fungsi batasannya 2x1 lebih kecil sama dengan 8 itu menjadi 2x1 ditambah x1 sama dengan 8. Kemudian 3x2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x2 sama dengan 15. Kemudian 16x1 kemudian 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30 menjadi 6x2 ditambah 5x2 ditambah x3 sama dengan 30. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Di sini untuk tabel 1 di mana programnya yaitu S1, S2, dan S3. Kemudian untuk di mana untuk nilai S1 itu ada X1-nya 2, kemudian X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, dan S3-nya 0. Ini tuh didapatkan dari menentukan kuantitasnya yaitu ada 8. Kemudian dan seterusnya S2 juga sama, dimasukkan X1-nya 0, kemudian X2-nya 3, S1-nya 0, dan S2-nya 1, dan S3-nya itu 0 dengan kuantitas itu 15. Kemudian ZJ-nya itu didapatkan dari 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 0, kemudian 0 dikali 1, ditambah 0 dikali 0, ditambah 0 dikali 0. Begitupun dengan seterusnya.
yaitu dengan caranya mengalihkan kolom tujuan dikali dengan kolom X1, X2, S1, S2, dan S3 dan kolom kuantitas. Kemudian untuk menentukan CJ min ZJ yaitu didapat dari baris paling atas dikurangi baris ZJ. Di sini untuk X1-nya ada 3, kemudian X2-nya ada 5, S1-nya ada 0, S2-nya 0, dan S3-nya 0. Kemudian kita dapatkan kolom kuncinya yaitu paling besar ada di 5. Kemudian untuk rasio kuantitasnya di sini ada 8 per 0 yaitu tahingga, di mana S1-nya tahingga, kemudian S2-nya itu 5 dan S3-nya itu adalah 6. Kemudian kita tentukan baris kuncinya, di mana kita itu menentukannya dengan hasil rasio kuantitas yang terkecil yaitu 5. Nah, di sini ada contoh perhitungan baris ZC. Misalnya tujuannya itu ada 0, kemudian kita ambil X1-nya. Di sini ada 2, 0, dan 6. Untuk mencarinya itu mengalihkan kolom tujuan dan kolom X1. 0 dikali 2 sama dengan 0, kemudian 0 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 dikali 6 itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Di sini ada catatan untuk tabel pertama nilai SJ itu pasti 0 karena nilai dari koefisien variabel semu pada fungsi tujuan itu selalu 0. Selanjutnya ada contoh perhitungan ZJ min ZJ. Yang tadi karena hasilnya itu 0 maka di sininya pun dikosongkan menjadi 3 dikurangi 0 itu sama dengan 3. Kemudian ada di sini ada catatan untuk kolom X2 itu merupakan kolom kunci karena nilai positif dari CJ min ZJ itu terbesar dan bersamaan dengan X2 itu merupakan variabel pendatang. Baris S2 merupakan baris kunci karena rasio kuantitasnya terkecil, yaitu tadi hasilnya 15 per 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya dapat dilihat unsur kuncinya yaitu 3. Dari sini dapat dihitung bahwa rasio kunci untuk S1 adalah 0 dibagi 3 sama dengan 0, sedangkan rasio kunci baris S2 adalah 5 dibagi 3. Rasio kunci untuk baris S2 tidak perlu dihitung karena merupakan baris kunci. Dalam tabel kedua, variabel pendatang X2 masuk ke kolom program menggantikan variabel perantau S2. Selanjutnya, kita transformasi baris untuk kunci S2. Kenapa diambil dulu baris S2? Karena S2 itu tadi sudah karena S2 itu merupakan baris kunci di sana. Nah, untuk rumusnya yaitu baris kunci lama dibagi dengan unsur kunci. Nah, baris lamanya yaitu ada 0, 3, 0, 1, 0, dan 15. Kemudian unsur kuncinya yaitu ada 3, maka hasilnya 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 5. Kemudian untuk rumus transformasi baris S1 dan S2 itu berbeda. Rumusnya yaitu baris lama dikurangi rasio kunci dikali baris lama. Dengan hasil untuk transformasi baris S1 yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Kemudian transformasi baris dari S3 itu ada 6, 0, 0, min 5 per 3, 1, dan 5. Baik, karena
Untuk transformasi baris kunci S2, transformasi baris S1, dan transformasi baris S3 sudah ditemukan. Untuk selanjutnya nilai-nilai angka ini kita masukkan ke dalam tabel selanjutnya. Maka untuk baris S1 nilainya berubah menjadi 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Kemudian untuk baris S2 akan digantikan dengan X2, sedangkan nilai pada baris kedua merupakan hasil transformasi baris kunci S2, yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Kemudian untuk baris S3 yaitu 6, 0, 0, negatif 5/3, 1, dan 5. Lalu kita akan mencari lagi baris kuncinya. Di sini kolom kuncinya X1 karena nilai CJ negatif ZJ itu positif paling besar. Selanjutnya menentukan rasio kuantitas, dengan rumus nilai kolom kuantitas dibagi nilai pada kolom kunci. Untuk rasio kuantitas S1 yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Untuk selanjutnya itu 5 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi, lalu ada 5 dibagi 6 sama dengan 5 dibagi 6. Untuk selanjutnya ada contoh perhitungan ZJ, di mana kita ambil kolom tujuan. Untuk kolom tujuannya itu yaitu ada 0, 5, 0, dan untuk X1-nya itu ada 2, 0, 6. Untuk menentukan tujuan itu yaitu adalah tujuan dikali dengan X1 dengan nilai akhir 0, 0, 0. Lalu untuk ZJ X1-nya 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Karena pada baris CJ negatif ZJ masih terdapat unsur positif, berarti penyelesaian belum optimal. Kolom kuncinya sekarang adalah X1 dan variabel X1 merupakan variabel pendatang. Adapun baris kuncinya adalah S3 dan S3 merupakan variabel perantau. Berarti dalam tabel berikutnya X1 menggantikan S3 di kolom program. Unsur kuncinya adalah 6, sedangkan untuk rasio baris S1 dan baris X2 masing-masing adalah 2/6 atau 1/3 dan 0. Nah, kita akan mengetahui transformasi baris kunci S3. Lalu transformasi baris S1 dan transformasi baris X2. Karena transformasi baris kunci S3 sudah ditemukan, maka kita akan menentukan transformasi baris S1 dengan rumus unsur pada kolom kunci dibagi dengan unsur kunci, yaitu hasilnya 1/3. Lalu untuk transformasi baris X2, rumusnya sama, yaitu unsur pada kolom kunci dibagi unsur kunci dengan hasil akhirnya yaitu 0. Nah, sedangkan untuk transformasi baris kunci S3 memiliki hasil akhir 1, 0, 0, negatif 5/18, 1/6, dan 5/6. Lalu untuk transformasi baris S1 yaitu 0, 0, 0, 5/9, negatif 1/3, dan 19/3. Lalu yang terakhir transformasi baris X2 yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Lalu hasil nilai yang tadi kita masukkan seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi. Nah, untuk S1-nya yaitu 2, 0, 1, 5/9, negatif 1/3. 19/3 dan X2-nya 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Untuk X1-nya 1, 0, 0, negatif 5/18, 1/6, dan 5/6. Nah, pada penyelesaian tahap ketiga ini terlihat tidak ada lagi unsur positif pada baris
CJ negatif ZJ. Berarti penyelesaian sudah optimal. Tabel 3 merupakan tabel optimal. Dengan membaca tabel terakhir ini dapat disimpulkan bahwa optimalitas tercapai pada kombinasi 5/6 untuk X1 dan 5 untuk X2 dengan Z maksimal 55/2 dan tersisa 19/3 untuk S1. Koefisien dari ZJ pada kolom-kolom variabel semua mencerminkan nilai dual atau dual value atau minimum dari variabel semu bersangkutan. Dalam hal ini nilai 2 untuk variabel-variabel S1, S2, dan S3 masing-masing adalah 0, 5/6, dan 1/2. Penyelesaian secara simpleks dengan model tabel berbasis CJ negatif ZJ ini terbukti tidak berbeda dengan model tabel berkolom variabel dasar. Dengan demikian, model tabel manapun yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah program linier secara simpleks akan menghasilkan nilai yang sama dan kesimpulan yang serupa. Nah, setelah menyimak materi dan contoh soal yang tadi, untuk selanjutnya kita akan melatih pemahaman kita lebih mendalam dengan menyelesaikan latihan soal di bawah ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.